Mengapa manusia menderita? Di sini kita akan bahas dari Kejadian 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Disitulah awal mula penderitaan berlangsung. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, langsung saja mari kita baca dari Kejadian pasal ketiga. Poinnya, kita baca dari ayat kedua sampai keempat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Nah, di sini si ular tua ya, atau si iblis yang menggoda si perempuan atau si Hawa. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Ini Allahnya orang Kristen ya, Allah Bapa yang dimaksud. Karena arti kata Allah di kekristenan ini sebutan pada Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bukan sesembahan bernama Allah atau sesembahannya keyakinan lain, bukan. Ini Allah Bapanya orang Kristen. Apa firman-Nya? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, sebelumnya penderitaan itu nggak ada. Karena apa? Semuanya tersedia, makanan apapun itu tersedia di sini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, boleh dimakan semuanya. Ini. Nah, kalau sekarang manusia mau mencari makan bersusah payah. Kerja banting tulang pagi, siang, sore, malam, menderita, susah payah. Kemudian di kantor, di perusahaan, dimanapun tempat kerjanya, crash dengan sesama teman, saling mencari muka dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, sebelumnya nggak ada yang namanya seperti itu, semuanya tersedia. Makanan-makanan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, semuanya tersedia, banyak makanan. Hanya saja perintahnya ini, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Bapa berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kenapa? Nanti kamu mati, gitu loh. Ini perintahnya gitu loh. Kalau kamu melanggar perintahku, kalau kamu tidak taat kepadaku, ya kamu akan mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Adalah mati. Nah, tetapi bujukan ular apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, seperti sekarang banyak, ini dosa kecil ini gak apa-apa, saya sekali-kali lah saya mencuri, sekali-sekali saya berzina, sekali-sekali. Astaga, Tuhan ampunilah kita orang berdosa ini. Itu gak boleh gitu loh kawan. Kita harus bertobat. Nah, lanjut dulu. Kejadian pasal ketiga ayat ke-17 sampai ke-18. Disinilah awal mulanya penderitaan itu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Nah, ini kepada manusia ini, kepada si Adam ya. Karena engkau mendengar perkataan istrimu, ini si Hawa, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, jadi seperti semak duri dan rumput duri, kita mencari makanan sekarang bersusah payah. Susah mencari pekerjaan, susah mencari rezeki dan lain sebagainya. Banting tulang seperti apapun yang dihasilkan apa? Seperti semak duri dan rumput duri. Kering, menyakitkan, crash, banyak pertentangan di kantor, di tempat kerjaan dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kita harus keluar seperti ke padang belantara. Harus keluar rumah untuk mencari makanan, untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya.
bersusah payah. Yang sebelumnya apa? Tersedia semua. Karena manusia tidak taat kepada Tuhan ketika diberikan perintah, tetapi malah taat kepada yang lain, yaitu si iblis, si ular tua itu yang menggoda. Ya udah, jangan kamu makan. Kalau kamu makan nanti kamu mati. Disitulah kemudian penderitaan itu masuk. Kita bisa baca dari Roma 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Kehilangan kemuliaan Bapa. Jadi sebelumnya manusia ini memiliki yang namanya kemuliaan itu gitu loh. Jadi manusia memiliki kemuliaan ini, yang manusia ini semuanya ini tersedia. Manusia nggak bisa sakit, manusia nggak ada penderitaan, nggak ada kesengsaraan dan lain sebagainya, nggak ada kematian juga. Karena apa? Memiliki kemuliaan Bapa ini. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, akhirnya kehilangan kemuliaan Bapa. Energi ilahi yang membuat manusia itu penuh dengan kemuliaan gitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya mati. Ini ketika melanggar perintah. Jangan kamu melanggar perintah Tuhan, nurut. Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu nggak taat, ya udah, nanti kamu akan mati. Disinilah penderitaan berlangsung. Sebelumnya nggak ada. Jadi sejak semula manusia ini tidak diciptakan untuk mati, tidak diciptakan untuk menderita, tidak diciptakan untuk sengsara dan lain sebagainya, nggak ada. Oke? Tetapi akibat ya manusia itu sendiri. Bahkan sampai sekarang kita ini ya sering melakukan itu, menentang Tuhan, terus berbuat dosa. Oke? Nah, Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak taat, yang terus membangkang, bahkan saking cintanya, begitu besar kasih Bapa, kasih yang Maha Kuasa ini, diberikannya anak tunggalnya. Sang firman Bapa harus menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Agar siapa yang percaya ini, yang percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan, Sang Penyelamat kita, yang akan menyelamatkan dari kebinasaan, dari dosa-dosa penderitaan yang turun-temurun sampai sekarang kita ini itu, agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Bapa atau murka yang Maha Kuasa tetap ada di atasnya. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia, firman-Nya Bapa yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ini, kalau kita nggak percaya kepada Dia, Dialah Tuhan kita, Dialah penyelamat kita. Dan kalau kita nggak taat kepada Dia dan terus taat kepada si jahat, si iblis, ya udah. Barang siapa tidak taat kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Bapa tetap ada di atas orang itu. Penderitaan itu akan terus berlangsung, yang membawa ke kebinasaan, seperti itu.
Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.